Anak sekarang mah parah. Kagak dia ngerti main-main apa-apaan. Ajarin bapak, anak main gangsing udah nggak ada, main yoyo udah nggak ada. Coba lihat tuh di sekolah. Kalau dulu pak, saya SD nih pak, keluar sekolah ngelihat ada tukang gimbot. Itu pakai tali tuh 500, habis 10 menit tarik. Segini ada nggak sekarang? Nggak ada. Dulu mah senang kumpul silaturahmi, sekarang ngumpul rame juga autis. Cicing baik. Ini tangan udah kesini aja. Duduk 8 orang nggak ada yang ngobrol, kan PA. La ilaha illallah, dunia benar-benar terbalik. Jaga anak-anak kita dari apa? Pengaruh yang tidak baik. Kalah sama anak. Kalau ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, jauhin handphone dari anak-anak kita. Ada waktunya saat mereka mau pegang handphone. Ada waktunya. Saya megang handphone. SMP teman-teman saya itu udah pegang handphone pak. Sudah pada pegang handphone. Saya lahiran tahun 84. Saat saya di tahun 2000-an, handphone teman-teman udah pakai handphone yang bisa kamera. Saya masih belum. Saya semester 2 kuliah baru pegang handphone. Karena itu pun perlu. Coba anak sekarang umur 1,5 tahun lincah banget tangannya pegang handphone. Betul nggak? Salah siapa? Ibu. Bu. Tuh salahnya ibu. Kenapa? Bis gimana dong Bib? Anak kalau mau dikasih makan mah lari-larian Bib biar anteng. Lah. Biar anteng. Anak kalau diajak main, dia mau makan ajak main. Dulu bapak ibu juga begitu kan? Dulu kalau kita mau makan, diajak main dulu loh sama ibu sama bapak. Nih sekarang ibu mau masakin telur ceplok. Mau pakai kecap apa mau pakai sop? Kecap ibu, kecap. Mau sambil main sepeda apa mau main tak umpet sama ibu? Dulu mah begitu kita, anak sekarang mana ada yang digituin sama orang tua. Jejelin handphone, taruh handphone. Nah anteng, nonton aja. Tiap nasi datang, mangap. Nasi depan, mangap lagi. Bu. Boleh dicoba besok siang. Boleh banget dicoba. Nasi habis handphone selesai nggak? Selesai nggak? Jalan terus. Jangankan nasi, ibu selesai nasi habis ambil selop taruh depan mulutnya. Insya Allah pasti digigit. Dia mah nggak bakal konsen apa yang ada di depan mulutnya, nggak akan. Bu, sekali lagi saya bilang, anak-anak kalau mau makan diajak main wajar. Namanya juga anak. Coba kalau bapak diajak makan siang, Pak, nih makanannya udah jadi. Nggak mau kejar dulu. Papa geblok. Bedain pikiran yang dewasa sama anak. Saya ngobrol ini kehidupan aja lah. Kita di dalam kehidupan. Kita pengen punya anak yang soleh-soleha. Udah bener kalau anak dititipin di pondok tuh udah bener. Tapi jangan ditakut-takutin anaknya. Ini bandel nih. Ntar ibu, bapak pesantrenin ya. Pesantren kesannya kan buat anak-anak bandel. Jangan ditakut-takutin. Pesantren itu tempatnya orang-orang soleh. Pondok pesantren itu ibu bapak pengen ngarepin anak yang soleh-soleha. Taruh di pondok pesantren. Kenapa? Karena seseorang wanita wajib untuk dihormatin. Kalau wanita mau dihormatin, hormatin juga laki-lakinya, suaminya. Setiap kehidupan ini ada take, ada and give. Tahu nggak lu? Woi, orang Panggundan mah katanya begitu, ada take and give. Ada saling memberi dan haknya seorang istri ada, haknya seorang suami ada, haknya seorang anak ada. Ikutin kemauan anak, selama itu positif jalanin. Kalau mau minta apa-apa, gelarin sejadah, suruh sholat, minta sama Allah. Ada anak sekarang begitu? Ada orang tua berpikiran sampai situ? Gak ada. Sekarang Pak minta permen, nih beli. Mau minta mainan, besok dibawain. Jangan, serahin dulu mereka sama Allah. Bikinlah seorang anak itu punya timbul keyakinan kalau dirinya ini betul seorang hamba Allah, dan esok harinya dia akan tergantung kepada Allah Subhanahu. Ibu, bapak ibadah enak, anak didiemin. Jangan. Liatin anak kita.
Ibu bapak ibadah mah enak. Ibu mah udah tahu, bapak udah tahu umur tinggal dikit. Coba lihat yang masuk masjid. Aki-aki apa anak muda? Aki-aki, tahu umurnya udah tinggal dikit. Dia ngarepin apa? Mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Anak muda, coba lihat musola sini dekat apa jauh? Musola dekat, Gunung Cerme, dia naik sampai ke atasnya. Musola samping rumah, gak pernah dia tengokin. Tuh anak muda sekarang. Didikannya dari mana? Orang tua kita. Karena kita nggak pernah ngajak mereka untuk ibadah. Nah, yuk sholat Jumat bareng. Nah, yuk kita sholat ke masjid. Nah, yuk kita sholat subuh bareng. Ini yang nggak ada di dalam rumah tangga kita. Ini na'udzubillah min dzalik. Ibu, Pak, maaf. Rumah kita kebakaran. Rumah kita kebakaran. Insya Allah mudah-mudahan sih enggak ya. Rumah kita kebakaran. Anak lagi tidur di dalam rumah. Kira-kira apinya gede nih. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Selamatin nggak? Selamatin Habib, bodoh amat. Saya mau kebakar kayak, saya mau ketimpa reruntuhan. Biarin, yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua lagi kebakaran gede. Tetangga pada bilang, anak lu lagi tidur. Udah biarin dah, stok anak saya lagi masih banyak. Ada yang begitu? Gak ada, akan berkorban buat anak. Tapi di akhir zaman seperti ini, banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke neraka jahanam. Sholat subuhnya nggak ditanya. Sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya dicuekin aja. Bapak enak, ibu enak di dalam ibadah. Anak jauh dari rahmat Allah. Tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siap-siap ganjarannya akan diterima. 0 amaliyah bapak dan ibu. Ibadahnya dijaga. Jangan kira cuma diperiksain PR-nya, sekolahnya. Akhiratnya juga dicari dong. Ditanyain. Anak kita kan dimadrasahin buat apa? Biar faham tentang agama. Biar kita saat kita kembali kepada Allah selamat. Ada yang doain minimal. Kita meninggal dunia, orang tua nih pengen apa? Anak doain kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu. Gak ada orang tua di sini minta, ya Allah, saya pengen punya anak yang besoknya bisa bayar kontrakan waktu dia 9 bulan di perut saya. Ya Allah, saya seorang bapak, saya ngarap seorang anak yang dapat memberikan saya kembali uang rezeki di mana saat dia saya hidupi sampai dewasa. Minta dikembalikan uangnya. Ada yang begitu? Enggak ada. Semuanya ikhlas, lillah wa fillah. Digedein, dididik. Agamanya juga dilihat. Jangan tutup mata. Akhir makin kemari, na'udzubillah min dzalik, Pak, Bu. Benar. Saya kalau udah ngelihat kehidupan ini makin kemari, makin kemari, makin kemari. La ilaha illallah. Yang anak berani ngatain orang tua, anjing, babi, monyet, ada aja. Bu, Pak, saya mau tanya, Bapak bangga ketemu anak soleh? Ngelihat ada anak baik nih, lewat Bapak, tapi bukan anak kita. Seneng nggak ngelihatnya? Pertama kali yang ditanya apa? Nak, namanya siapa? Nak, tinggalnya di mana? Itu kalau anak baik tuh, akhlak baik. Coba kita ada punya anak tukang ngelemparin genteng orang, pisang orang, main di bedel aja, badung luar biasa. Yang ditanya siapa? Anak saha eta. Betul nggak? Ini anak siapa? Yang ditanya anak siapa? Hidup di dunia tuh udah ada fitnah orang tua. Anak itu ngebawa fitnah. Kalau dia baik yang ditanya siapa namanya. Kalau dia anak nakal yang ditanya siapa orang tuanya. Kalau ibu mau selamat dari pertanyaan ini, ajak anak ini untuk berakhlak yang baik, adab yang baik. Apa sih generasi sekarang ini banyak rusaknya dari mana? Handphone. Dari handphone. Jauhin handphone. Ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, handphone jauhin. Deketin Quran, deketin juz amma, deketin Iqra agar dia tahu bahwa dirinya ini adalah seorang hamba di hadapan Allah. Insya mudah-mudahan nih malam ilmunya manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita disampaikan di hari ini bawa anak-anak kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang di hadapan Allah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, jangan pernah lupa sadar kembali ke diri kita ini bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan Allah.
Jangan ngerasa kalau kita ini nggak pernah butuh Allah. Kita ini seorang hamba yang betul-betul butuh sama Allah. Butuh dalam hal apa? Segala hal. Ini malam ibu bapak tidur 15 menit atau 10 menit, tidur pulas, bangun sholat tahajud. Makanya biasain ibu bapak kalau mau sholat tahajud, kadang bapak ibu kadang sukanya hobinya begadang. Di dalam rumah hobinya begadang. Nah setiap habis isya tuh tidur tuh. Habis sholat isya tidurin. Walaupun 10 menit atau 15 menit. Ya, nanti jam 1, jam 2, bapak lagi segar, ibu lagi segar, sholat tahajud boleh. Kenapa? Karena udah tidur habis isyanya. Kalau bib, saya habis isya nggak tidur bib, sampai mau ketemu subuh. Sholatnya bisa sholat tahajud. Bukan sholat tahajud, namanya sholat qiyamul lail. Paham ya? Paham ya? Yang kedua, banyakin sholat taubat. Taubat kepada Allah. Yang ketiga, sholat hajat, minta sama Allah yang terbaik. Minta semua kepada Allah, minta yang terbaik. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang salehah. Ya Allah, jadikanlah rumah kami baiti jannati. Minta sama Allah yang banyak. Kenapa? Disitulah Allah akan memandang kita dan Allah akan memberikan kepada kita. Amin ya rabbal